wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yulais Mawadani, kelas 12 sekolah 2 asal sekolah dari SMK PGRI Sunan Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah merakit cara merakit komputer beserta alat dan bahannya. Menurut sumber yang sama, proses merakit komputer memerlukan alat dan bahan yang tak terlalu banyak. Untuk memudahkan proses merakit komputer, kamu hanya membutuhkan alat berupa obeng plus berukuran sedang. Jenis obeng tersebut dilengkapi dengan magnet di ujungnya, sehingga dapat mempermudah pembuatan antar bagian CPU. Sementara untuk bahan-bahannya, siapkan beberapa komponen dasar di atas dan lengkapi dengan komponen tambahan lainnya, seperti konektor USB, audio, kabel power LED, kabel arus listrik, CPU, motherboard, memori, graphic card, storage, power supply, casing, dan pemberat. Ini adalah contoh gambar bahan-bahan. Jika seluruh bahan telah siap, simak beberapa cara merakit komputer berikut ini. 1. Buka casing pada CPU. Buka sekut penahan yang berada di belakang casing CPU, lalu lepas penutup bagian belakang casing. Yang kedua, pasang prosesor ke motherboard. Ini adalah prosesor. Pada tahapan ini, kamu perlu memastikan jenis prosesor yang digunakan, sebab hal ini berkaitan dengan jenis soket yang akan dipakai. Awali dengan membuka soket prosesor, tarik bagian pengait ke sebelah kiri secara hati-hati, lalu tarik ke atas. Setelah itu buka bisi penutup pada prosesor. Kemudian, masukkan prosesor dengan memegang tepinya memakai 3 jari. Pada tahap ini, kamu harus berhati-hati dan jangan sampai menyentuh lingkaran keemasan atau pin agar tidak ada kotoran yang menempel. Jika dirasa sudah tepat, kamu bisa memasukkan prosesor. Setelah itu, pasang pengaman dengan menekan besi pengait atau pengunci dengan hati-hati. Yang ketiga, pasang kipas prosesor atau heatsink. Ini adalah contoh kipas prosesor. Posisikan heatsink di atas prosesor, sesuaikan dengan posisi kaki heatsink masing-masing. Bila posisi dirasa pas, kencangkan kakinya memakai sekrup dan obeng hingga terpasang pada badan motherboard. Yang kamu bisa memastikan apakah heatsink telah terpasang dengan baik atau tidak. Dengan menggoyangkannya, jika heatsink tidak goyang, pemasangan berhasil dilakukan. Yang keempat, random access memory atau RAM. Seperti ini contoh RAM. Sebelum pemasangan RAM, kamu harus memperhatikan jenis RAM dan soket yang digunakan. Hal ini penting agar proses memasang RAM sesuai antara tipe RAM dan soket yang ada. Bila keduanya dirasa cocok, kamu bisa langsung memasang RAM dengan menancapkan soket secara perlahan. Pastikan soket saling mengunci dan terdengar bunyi klik. Yang kelima, pasang power supply. Sesuaikan posisi power supply dengan tempat yang telah disediakan. Jika dirasa terlalu pas, kencangkan bodi power supply dengan baut. Yang keenam, pasang motherboard pada casing. Seperti ini contohnya. Langkah selanjutnya yakni memasang motherboard ke dalam casing. Setelah itu kencangkan dengan baut. Yang ketujuh, pasang CD atau DVD drive. Umumnya posisi CD atau DVD drive berada di bagian depan casing. Pasang dan kencangkan dengan baut. Kemudian pasang kabel yang menghubungkan CD atau DVD drive dengan konektor pada motherboard. Yang kedelapan, pasang hard disk. Contoh hard disk. Untuk memasang hard disk, posisikan label menghadap ke atas. Setelah itu, hubungkan lubang hard disk dengan casing. Kemudian kencangkan dengan baut. Yang kesembilan, pasang kabel CD atau DVD drive dan hard disk. Seperti ini contohnya. Pada proses ini, kamu perlu memperhatikan ujung atau kabel yang akan dipasang pada CD atau DVD drive dan hard disk. Setelah itu, lanjutkan dengan memasangnya ke motherboard. Yang ke-10, memasang konektor USB dan audio.
Ini adalah konektor USB, ini adalah audio. Agar keduanya bisa aktif, tiap-tiap konektornya harus terpasang pada motherboard. Pasang tiap konektor di bagian pinggir motherboard. Yang ke-11, pasang kabel power LED. Selanjutnya kamu bisa memasang kabel power LED. Umumnya kabel ini terdiri dari kabel power, kabel restart, dan kabel LED yang memiliki fungsi masing-masing. Pastikan untuk memperhatikan instruksi yang ada pada motherboard. Selain itu, pasang tiap-tiap kabel secara perlahan dan sesuaikan dengan letak jumper yang disediakan. Yang ke-12, pasang kabel power supply ke motherboard. Untuk menghubungkan arus listrik yang masuk, kamu perlu memasang kabel power pada motherboard. Pastikan untuk memasangnya dengan hati-hati dan dalam posisi yang sesuai. Yang ke-13, sambungkan kabel arus listrik. Umumnya, kabel arus listrik memiliki 3 lubang. Tempatnya posisi masing-masing pada power supply yang digunakan untuk sambungan paralel ke monitor. Yang ke-14, sambungkan ke monitor. Pasang konektor VGA pada monitor dengan posisi yang sesuai. Pastikan jarum-jarum di dalamnya tidak bengkok. Setelah terpasang, kencangkan dengan baut. Yang ke-15, tes komputer. Setelah semua komponen telah terpasang, kamu bisa mencoba komputer dengan mengecek tombol power dan komponen lainnya. Jika berhasil, kamu akan mendapati tampilan booting sistem operasi. Jika komputer belum menyala, cek kembali posisi pada power supply. Pastikan power supply terpasang dengan benar. Bila komputer blank, cek kembali sambungan kabel pada beberapa komponen seperti monitor, RAM, dan prosesor hingga terpasang dengan pas. Itulah cara merakit komputer beserta alat dan bahannya. Sekian dari saya, Yulia Semardani, dari Sekolah SMK Negeri Sumatera Wetan, kelas 12 kelas 2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.